Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang Pancasila dan upaya perlindungan hutan Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ella Febrianti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096240024. Saya Fatia Alifa Sabita dengan NIM 17096240029. Saya Sardida Lumiza dengan NIM 17124240001. Saya Santika Juliani dengan NIM 17124224008. Saya dengan Ramdhani Fitratunisha dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 1709624003. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dan upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia. Latar belakang Pancasila menurut Uswama dan Najica, Pancasila adalah pedoman hidup dalam menjalankan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 prinsip yang harus diterapkan dalam sehari-hari agar manusia dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melindungi kawasan hutan. Menurut Abu Somad Al-Wazir tahun 2024, hutan adalah sebuah ekosistem yang berisi sumber daya alam dan dijadikan sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Pancasila harus diterapkan untuk melakukan upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia agar dapat menciptakan keadilan sosial, melindungi dan meningkatkan hak masyarakat dalam mengelola atau memanfaatkan hutan. Selanjutnya ada definisi Pancasila dalam konteks upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau sila. Dalam konteks perlindungan kawasan Indonesia, Pancasila memiliki peran dan fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideologis, yaitu melindungi dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Yang kedua, pedoman kebijakan, merumuskan kebijakan dan peraturan terkait perlindungan kawasan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada dasar hukum, perlindungan kawasan harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pembentuk karakter bangsa, membentuk karakter bangsa yang memiliki kesadaran untuk melindungi wilayah negara. Yang kelima, pemersatu bangsa, melindungi kawasan Indonesia yang beragam. Kemudian yang keenam, panduan diplomasi, menjalin hubungan internasional dan diplomasi terkait isu-isu perbatasan atau kedaulatan wilayah. Dan yang terakhir ada dasar pertahanan, melindungi kawasan Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara umum, tetapi memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh kebijakan dan tindakan negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satunya adalah kawasan hutan. Ini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia. Dalam upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia, fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak untuk melindungi kawasan hutan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Menjaga ekosistem hutan dengan tidak melakukan eksploitasi alam secara berlebihan, menjamin hak masyarakat dalam memanfaatkan hutan tanpa merusak ekosistem, bekerja sama antar kelompok masyarakat dalam hal menjaga kelestarian hutan agar dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan eksploitasi hutan secara berlebihan. Membuat kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mendiskusikan tentang regulasi perlindungan hutan dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan masyarakat kebebasan untuk memanfaatkan dan mengelola hutan dengan bijak untuk kesejahteraan dalam pemenuhan ekonomi masyarakat. Oke, boleh.
Baik, saya akan memaparkan materi peraturan tentang upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya melindungi kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang kehutanan agar masyarakat dapat mengelola atau memanfaatkan hutan dengan baik. Di antaranya yaitu pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum, adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Undang-Undang P3H dengan tegas melarang mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu tanpa izin dari pemerintahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan lingkungan hidup merupakan pedoman dalam penegasan hukum di bidang lingkungan. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang UUD tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat rakyat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya definisi upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya perlindungan kawasan hutan adalah langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal melestarikan hutan dan melindungi hutan dari pihak yang dapat merusak ekosistem hutan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang penebangan kegiatan di kawasan hutan. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kegiatan pertambangan dilarang berada di kawasan lindung dan kawasan konservasi. Oleh karena itu, peran Pancasila tidak hanya mensejahterakan warga Indonesia, akan tetapi dapat melindungi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah atau upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam upaya perlindungan kawasan hutan di Indonesia, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Mengembangkan etika dan moral lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hutan. 2. Menegakkan hak asasi manusia dalam mengelola hutan. Ketiga, meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Keempat, selalu bersifat transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengawasan hutan. Dan yang terakhir, memberikan tanggung jawab dalam hal melindungi hutan kepada setiap orang atau kelompok. Lalu cara melindungi kawasan hutan dapat dilakukan masyarakat secara nyata dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Mengurangi penggunaan kertas. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan 5. Penebangan dengan cara konservatif. Kasus terkait Pancasila dan upaya perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Judul berita 1, Panglima berencana kerahkan Babinsa bantu Kemenhub reboisasi hutan. Sumber referensinya dari Mawangi 2024. Isi berita, Panglima TNI berencana mengerahkan bintara-bintara pembina desa atau Babinsa untuk membantu Kementerian Kehutanan RI mereboisasi hutan-hutan yang gundul dan berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektar. Menteri Kehutanan yakin dengan bekerja sama dapat menjaga fungsi kawasan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, sumber-sumber air, dan sumber swasembada pangan. Boleh di-next? Tanggapan berita 1. Kolaborasi yang dilakukan Menteri Kehutanan dan TNI merupakan hal positif dan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan kawasan hutan. Dengan melakukan kolaborasi dapat memaksimalkan efektivitas pengawasan dan reboisasi karena dengan adanya banyak orang yang terlibat dalam upaya perlindungan akan memberikan kemudahan dalam menjangkau kawasan hutan agar terlindungi dari pihak yang melakukan eksploitasi hutan secara berlebihan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan
Baik, selanjutnya judul berita 2, kerusakan hutan mangrove di Gorontalo jadi perhatian masyarakat. Sumber referensinya Sanga 2024. Isi beritanya, kerusakan hutan mangrove terjadi pada Kabupaten Pohuwato. Kerusakan hutan mangrove di daerah setempat sudah mencapai lebih dari 50%. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato tersebut yaitu karena adanya pembukaan tambak yang dilakukan bukan warga asli Gorontalo. Kerusakan hutan mangrove saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak ada langkah-langkah konkret dan regulasi yang melarang pembukaan tambak di lokasi hutan mangrove, ditakutkan kerusakan ditakutkan kerusakannya semakin bertambah parah dan hutan mangrove akan habis. Selain itu, masyarakat mendorong pemerintah daerah supaya melakukan pengaturan tata ruang, termasuk kembali menentukan titik-titik yang masuk dalam kawasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo. Boleh di next. Tanggapan berita 2. Terdapat kerusakan yang serius akibat pembukaan tambak dan membuat masyarakat khawatir karena kurangnya peraturan yang tegas dan pengelolaan tata ruang yang membuat kerusakan semakin parah. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang ketat dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Salah satu kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah yaitu yang pertama, membuat regulasi mengenai pengaturan tata ruang pembukaan tambak di kawasan hutan mangrove, agar tidak ada pihak yang membuka tambak pada daerah terlarang. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove dan cara menjaga kelestariannya. Yang terakhir, menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar atau kepada pihak yang merusak kawasan hutan. Oke, kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip yang memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan yang menjadi pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak. Dalam upaya perlindungan kawasan hutan Indonesia, berbagai pihak dapat melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti menjaga ekosistem hutan dengan tidak melakukan eksploitasi alam secara berlebihan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran yang dapat merusak ekosistem hutan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, agar dapat berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan Indonesia serta dapat memanfaatkan hutan dengan baik. Baik, jika nantinya teman-teman memiliki pertanyaan, dapat ditulis dalam kolom komentar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.